Halo semuanya, kembali lagi di channel Gambarina bersama saya Akil. Pada video kali ini saya mau berbagi tips atau tutorial menggambar background langit ala anime, tapi berbeda kayak video sebelumnya. Di sini kita bakal belajar bikin dari nol. Nggak pakai cheat, nggak pakai filter, nggak pakai edit foto. Gimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Yuk. Oke, untuk aplikasinya sendiri di sini saya pakai Ibis Paint karena saya lihat teman-teman banyak yang belajar gambar itu pakai Android ya. Jadi saya pakai Ibis Paint lagi. Terus untuk format videonya saya nyoba format videonya vertikal. Kira-kira gimana nih menurut teman-teman, lebih enak kayak gini atau horizontal aja kayak biasanya? Itu. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung kita mulai. Pertama kita bikin dulu kanvasnya seperti biasa. Saya pakai yang ukuran ini aja, ukuran 9:16 aja. Nah, pertama-tama nih sebelum kita bikin background itu ada hal yang harus pertama-tama teman-teman perhatiin, itu adalah komposisi. Jadi komposisi itu adalah gimana kita mau ngeletakin objek-objeknya nanti. Nah, karena kita ini fokusnya langit, berarti kita harus lebih menonjolkan elemen langitnya ketimbang tanahnya. Nah, untuk membantu proses komposisi ini ada yang namanya teknik menggunakan grid kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi kalau misal teman-teman mau gambar langit, berarti 2/3-nya atau sebagian besar dari komposisi ini harus diisi dengan langit, sedangkan bawahnya ini, nah ini diisi oleh elemen pendukung lainnya, bisa mungkin gunung, tanah, atau laut kayak gitu. Nah, mungkin nanti beberapa prosesnya juga bakal saya percepat biar nggak terlalu lama mungkin videonya, tapi saya coba jelasin inti-intinya aja gitu. Nah, sebelum kita menggambar, mungkin ada baiknya teman-teman juga belajar sedikit tentang jenis-jenis awan nih, karena ini bisa sangat membantu jika teman-teman kebingungan untuk menggambar bentuk dasar awannya. Nah, kayak gini nih contohnya. Nah, untuk awan yang sering kita lihat di background anime itu sendiri, biasanya itu awan cumulus ya namanya. Jadi kayak gini karena emang kelihatan bentuknya itu kelihatan paling cantik lah gitu. Nah, setelah itu kita langsung mulai dengan proses bikin sketsa. Nah, ini kita saya turunin dulu opacity-nya. Nah, untuk sketsa ini saya biasanya pakai ini brushnya namanya Dip Pen. Karena teksturnya tuh kayak mirip pensil ya. Misal kayak gini. Terus makin jauh itu bentuk awan pasti semakin kecil ya, nggak mungkin semakin besar. Yang semakin besar itu berarti dia jaraknya tuh lebih dekat gitu. Ini biar ada kesan efek 3 dimensinya gitu. Nah, ini yang seperti saya bilang di awal tadi, ini untuk 2/3-nya ini untuk langitnya, sedangkan untuk 1/3 di bawahnya ini untuk elemen pemanis lainnya. Nah, untuk gambarnya saya pakai gambar ini aja yang simple. Mungkin saya bikin gambar bukit. Nah, itu. Nah, setelah proses sketsa ini selesai, saya lanjut dengan ngewarnain warna dasar langitnya. Kita bikin layer baru lagi, taruh di bawah. Pertama saya pakai bucket warna biru langit.
ganti settingannya, tadi belum diganti ya, kayak gini. Nah terus untuk langit itu kan biasanya ada gradasinya tuh. Nah gradasinya saya pakai brush yang airbrush normal. Terus kita ganti warnanya biru muda. Nah kayak gini. Ukurannya saya pakai ukuran yang maksimal ya, ini biar sekali gores langsung kena semua kayak gitu. Terus saya kasih warna gradasi lagi di atasnya biar lebih gelap. Nah setelah langitnya selesai, saya lanjut untuk ngewarnain warna dasar awannya sama bukit. Nah jangan lupa untuk pisahin layernya, jangan sampai teman-teman lupa untuk gambar di beda layer, karena nanti bakal repot banget kalau misal harus ngedit di tengah-tengah gitu. Untuk awan sendiri saya pakai ini namanya watercolor dalam kurung point, karena ini bentuk brushnya itu mirip kayak tekstur awan gitu ya. Nah, untuk warnanya saya pakai warna putih, tapi putihnya jangan sampai putih mentok ya, agak diturunin dikit. Nah kayak gini. Ini nggak apa-apa bentuknya nggak sesuai banget dengan sketsa. Nah, karena nanti proses selanjutnya kita bakal bikin bentuk awannya ini, bentuk awannya sama sesuai dengan sketsanya gitu. Untuk awal emang kayak gini dulu, yang kecil-kecil. Terus juga jangan lupa untuk mainin ukurannya. Nah, kayak gini. Setelah itu saya pakai penghapus dengan settingan brush yang sama kayak brush yang dipakai untuk gambar awan tadi, yaitu pakai watercolor point. Nah, kayak gini. Jangan lupa untuk mainin ukuran sama opacity-nya juga biar si bentuknya itu lebih dinamis, gak kaku lah gitu. Nah, biar jadi kayak awan. Nah, kayak gini. Nah selanjutnya saya bakal bikin bukitnya ini ya. Jangan lupa untuk bikin layer baru untuk bukitnya. Nah, untuk warna dasarnya saya pakai warna hijau. Terus untuk brushnya sendiri saya pakai ini, pakai yang biasa sih kalau untuk bukitnya ini. Cari warna yang solidnya aja dulu. Nah seperti ini. Setelah itu kalian teman-teman bisa sedikit menghapus biar apa ya, bentuk bukitnya tuh ada variasinya sedikit, jadi nggak kaku banget gitu. Karena kan bukit itu nggak bulat sempurna ya, pasti ada lekukan-lekukannya, ada bukit di dalam bukit. Nah kayak gini. Nah setelah itu kita bisa untuk gridnya ini sama sketsanya bisa dihilangin aja biar bentuknya bisa kelihatan lebih jelas. Nah kurang lebih untuk base color atau warna dasarnya ini bentuknya kayak gini. Nah sekarang kita lanjut ke proses shading. Nah untuk shadingnya sendiri kita mulai dari awannya aja ya. Karena tadi kan mulai gambarnya dari awan, kita mulai shadingnya dari awannya juga. Nah kalau misalnya ada bentuk awan yang kira-kira masih belum enak, teman-teman bisa pakai eraser dulu, hapus biar bentuknya lebih
mantep. Nah, untuk warna shadingnya ini kita ambil base-nya dari warna langitnya, terus kita turunin sedikit saturasinya, karena kan shading dari awan itu biasanya warnanya kayak lebih ke abu-abu gitu ya, tapi nggak jauh berbeda dengan warna birunya langit gitu. Nah, untuk brushnya kita pakai brush yang tadi lagi, diaduk. Oh ya, untuk mewarnai shadingnya ini jangan lupa untuk alpha lock dari layer si awannya tadi, jadi biar ketika kita ngasih shading warnanya nggak keluar. Nah, kayak gini, nggak usah terlalu banyak, nah biar nggak terlalu lebay kelihatannya, cukup sedikit aja, yang penting memberikan kesan bahwa awan itu punya volume gitu. Nah, kayak gini. Sekarang kita lanjut lagi untuk ngewarnain bukitnya. Nah, untuk shading bukitnya ini biasanya kan kalau di anime gitu suka ada kayak kesan kebiru-biruannya gitu ya, jadi warna shadingnya itu dari warna hijau sini, nah ini agak ditarik ke bawah, nah agak masuk ke warna biru. Nah, untuk shadingnya kurang lebih kayak gitu warnanya. Untuk brushnya sendiri saya pakai yang ini aja, yang bulat ini, pen dalam kurung fade, jadi biar ada transisi ke transparannya sedikit di ujung. Nah, jangan lupa untuk mengalpha lock dari layer bukitnya tadi. Nah, setelah itu kita warnai. Nah, untuk warnanya sendiri dibikin agak random aja, nggak apa-apa, karena kan di bukit itu pasti banyak pohon, dan di dalam pohon itu kan ada shadingnya juga tuh, jadi agak dibikin random gini nggak apa-apa. Nah, sambil kita ngasih shading, untuk lebih memantapkan visual, teman-teman bisa sembari ngasih highlight juga gitu, jadi prosesnya itu nggak linear gitu, jadi nggak base color, shading, highlight, selesai, nggak kayak gitu ya. Jadi bisa aja habis teman-teman shading, highlight, terus shading lagi, highlight lagi, jadi bolak-balik itu nggak masalah. Nah, kayak gini. Terus pick lagi warna dari sebelahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika teman-teman masih ngerasa warnanya kurang oke nih, bisa kasih adjustment layer ya. Jadi bisa mainin di sininya nih, di saturationnya, di lightnessnya nih. Kalau misalnya rasanya kurang gonjreng gitu, bisa naikin saturasinya, lightnessnya. Nah, untuk langitnya juga sama nih. Kalau kira-kiranya masih warnanya masih kurang nendang gitu, bisa dimainin ininya saturasinya.
misal kayak gini. Nah, ini kan lebih terang tuh kan kelihatannya kayak gitu. Nah, untuk sentuhan akhirnya teman-teman bisa nambahin apa ya, matahari, efek kayak matahari gitu lah. Ini pakai lens flare aja langsung bisa dimasukin. Nah, kayak gini. Nah, terus lens flare-nya ini kita ubah modenya dari normal ke add. Nah, kayak gini. Terus kita ini layarnya kita naikin. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini nih. Gimana menurut teman-teman? Apakah udah cukup membantu? Kayaknya sih kelihatannya gampang ya, pasti bisa diikutin lah. Nah, oke, mungkin sekian dulu untuk video tips atau tutorial membuat background langit ala anime. Mohon maaf jika masih banyak salah dan kurangnya. Seperti biasa, teman-teman bisa menuliskan kritik atau saran di kolom komentar di bawah. Saya Akil pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sekarang waktunya kita berkarya. Ciao.